Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan semua antusias untuk membangun rumah kasih sebagai tempat kediaman bangsa-bangsa. Pada bulan September kita belajar bersama-sama bahwa kita punya profesi, pekerjaan dan bisnis, termasuk kita punya studi, sekolah dan kuliah, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan bulan Oktober kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kita harus mengobarkan karunia Roh Kudus yang ada pada kita dengan penumpangan tangan, oleh karena supaya kita tidak dikuasai ketakutan. Nah, penting kita memahami ini. Kita akan melayani bangsa-bangsa, kadang-kala iblis mencoba untuk mengganggu kita dengan ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak percaya diri, sehingga ada kekhawatiran, merasa tidak mampu, tidak berdaya. Tetapi Tuhan menyuruh kita untuk mengobarkan karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kapan Dia berikan kepada kita? Ketika kita lahir baru, terima Yesus, kita diberikan karunia Roh Kudus. Dan itu menggenapi firman Tuhan dari Kisah Rasul 3, Kisah Rasul 2, ayat 38, ketika Petrus berkhotbah di Yerusalem, dan dia menantang seluruh orang-orang di sana supaya mereka bertobat. Dan ketika mereka bertobat, dan mereka ditumpangi tangan, dan apa yang terjadi? Mereka beroleh karunia Roh Kudus, terus kalian. Nah, penting buat kita memperoleh karunia Roh Kudus. Di sisi yang lain kita kobarkan karunia Roh Kudus supaya kita lepas dari ketakutan, lepas daripada keraguan-raguan, lepas daripada kekhawatiran, dan kita melayani dengan lepas dan bebas untuk melayani bangsa-bangsa dan banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, pesan yang kedua yang Tuhan inginkan adalah selain kita mengobarkan, kita sesuai dengan 1 Timotius 4 ayat 14 dikatakan bahwa jangan lalai kita menggunakan karunia Roh Allah yang Tuhan berikan kepada kita melalui sidang penumpangan tangan, sidang penatua. Oleh karena itu, mari kita kobarkan, jangan kita lalai menggunakannya. Dan saya percaya Tuhan akan membuat mukjizat melalui hidup kita. Kenapa ini penting kita pahami? Karena ternyata bahwa karunia Roh Kudus adalah sebagai sarana daripada sorga untuk berbicara kepada kita. Dan di sisi yang lain itu sebagai sarana bagi kita. Tadi saya katakan sebagai sarana dari sorga untuk berbicara kepada kita. Tapi di sisi yang lain, karunia Roh Kudus adalah sarana bagi kita untuk kita boleh mengetahui isi hati Tuhan. Sehingga ketika kita kenal apa yang Tuhan karuniakan kepada kita bergerak dengan karunia itu, maka kita akan mengalami ketidakterbatasan Tuhan. Dan itu dialami oleh jemaat yang ada di Efesus, sekalian, ketika Paulus pergi ke sana menanyai mereka apakah mereka sudah kenal dengan karunia Roh Kudus. Mereka tidak kenal. Dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus, mereka ditumpangi tangan, mereka bernubuat, dan mereka juga memiliki karunia berbahasa roh dan bernubuat. Dan apa yang terjadi seluruh sekalian melalui kehidupan mereka bersama dengan Paulus? Apa yang terjadi seluruh sekalian? Seluruh Asia mendengarkan Injil. Dan dalam Kisah Rasul pasal 19 juga dijelaskan ya bagaimana Paulus bersama dengan seluruh jemaat Tuhan mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Mukjizat Allah terjadi, banyak orang disembuhkan, setan-setan diusir semuanya, dan mereka berkemenangan dalam segala hal. Saya percaya sekali sepanjang bulan Oktober ketika kita mengobarkan karunia Roh Kudus, saya percaya bahwa kita akan melihat mukjizat Allah, pekerjaan Allah yang dahsyat, lawatan demi lawatan Allah, dan kita semuanya dengan sukacita melayani bangsa-bangsa bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita hidup bersama-sama sepanjang bulan Oktober, dan Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Haleluya.